Lalu yang baru-baru di persekutuan Nasaret Nasaret di Babuin, saya juga memilih satu firman di dalam Lukas 19 ayat 1 hingga ayat yang ke-10 tentang Sakeus. Dan malam ini adalah saya pilih dari perjanjian lama, yaitu Amos 5 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Nah, mengapa sehingga saya pilih firman ini berturut-turut? Karena ini penting. Yang pertama tentang pemilihan Allah, yaitu doktrin predestinasi Allah. Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Efesus 1 ayat 4. Dan kalau misalnya kita hilang, dia pasti cari kita. Karena apa? Dia cari kita karena dia memilih kita. Maka itu yang waktu di Nasaret saya pilih yang Lukas itu 19 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Maka terutama ayat yang ke-10 bahwa anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yang hilang di sini adalah domba yang hilang. Karena dia itu orang pilihan. Nah, malam ini saya pilih firman ini katakan bahwa carilah aku, maka kamu akan hidup. Saya hanya ambil ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-6. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Itu saya ambil itu saja sebagai renungan kita pada malam hari ini. Saya membahas ini dua frase ini dalam bagian-bagian. Yang pertama adalah carilah Tuhan, dan yang kedua adalah kamu akan hidup. Tapi saya nanti balik kembali, kamu akan hidup harus sebentar yang dari belakang itu cari Tuhan. Kamu akan hidup. Nah, kalau kamu akan hidup itu sudah hidup atau belum? Saya bertanya. Kira-kira mau nilai PK bilang kamu akan hidup. Sudah hidup atau belum? Sudah hidup. Pikir baik-baik baru jawab. Kamu akan hidup. Kata akan di sini berarti belum. Kamu akan hidup. Nah, kamu akan hidup ini berarti belum. Nah, kalau misalnya kamu akan hidup, masih apa? Sementara apa? Masih mati. Masih mati. Nah, kamu akan hidup jadi belum hidup. Kamu masih mati. Kata mati ini muncul di dalam kitab Kejadian. Kejadian 2 ayat yang ke-17. Coba satu orang baca. Nanti saya hadirkan banyak ayat supaya Bapak Mama baca. Maka persiapkan Alkitab supaya kita jangan mengantuk. Kejadian 2 ayat yang ke-17. Coba baca itu ayat. Bisa baca cepat. Kejadian 2 ayat 17. Pada hari engkau makan, pasti engkau mati. Kata mati itu muncul itu mati pertama kali di Kejadian, kata mati. Makanya yang namanya manusia itu, yang dikatakan manusia itu mati. Nah, pertanyaan bagi kita, mengapa dia mati? Mati itu karena tadi kitab Kejadian 2 ayat yang ke-17, pada engkau memetik buah pohon yang kularang itu, pada hari engkau makan, pastilah engkau mati. Itu dia katakan kepada siapa? Manusia. Tetapi kepada siapa? Adam dengan Hawa. Adam dengan Hawa. Nah, sekarang saya mau bertanya lagi. Pada waktu Adam dengan Hawa memetik buah pohon yang dilarang Tuhan, apakah napas putus? Tidak. Nah, kenapa kau bilang pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati? Kira-kira dia petik pada hari Senin, dia mati kapan? Isiu nuklear mesetan mati kata mati. Pada hari engkau memakannya pasti engkau mati. Kira-kira dia petik pada hari Senin, dia mati kapan? Hari Senin dia mati. Karena itu firman bilang pada hari engkau memakannya pasti engkau mati. Jadi ketika dia petik pada hari Senin, dia mati hari Senin.
Hari Rabu dia petik, hari Rabu mati kapan? Rabu. Jadi dia yang namanya manusia itu, dia memetik buah pohon yang dilarang itu, dia mati. Nah, di sini kalau kita melihat Bapak Mama, pada waktu Adam dengan Hawa, mereka memetik buah pohon yang dilarang Allah, tapi mereka punya nafas tidak putus. Sini snaske kuat kanat feka, Pak. Kira-kira mati apa ini? Ingat Bapak Mama, saya mau kasih penjelasan. Mati itu ada 3. Lasi mati dan nolotin. Mati yang pertama adalah mati rohani. Semanan kan oleh alai sehidup dan mulfeta ini. Maka waktu manusia itu petik buah pohon yang dilarang Allah, dia sudah terpisah dari sang penciptanya, itu mati rohani. Maka waktu itu Tuhan Allah mengusir mereka keluar dari taman itu. Coba satu baca Kejadian 3 ayat yang ke-22 dan 23. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Ayat 23. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ya, mengusir. Jadi usir dia keluar dari taman kehidupan itu, maka sudah terpisah dari Allah. Dia itu adalah sudah terpisah dari Allah, maka itu adalah kematian rohani berat pada saat itu. Maka itu